Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jul. Sehat hari ini? Iya, alhamdulillah sehat, Bu Kom. Panjenengan juga sama kan? Alhamdulillah kita berdua sama-sama sehat. Semangat, tetap semangat. Bu Kom, bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja, Bu Kom? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika ada pelaksanaan supervisi oleh pengawas di sekolah saya. Monggo Bu Jul, alhamdulillah hari ini saya longgar, jadi bisa bersamai Bu Jul untuk cerita-cerita kita sharing ya Bu Jul ya. Kira-kira ada kejadian apa tadi Bu Jul? Gini Bu Kom, tadi itu saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks seperti itu. Waktu itu saya tidak membawa buku teks memang. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya. Seperti itu, Bu Kom. Oh, begitu ya Bu Jul. Jadi pengawas tadi agak sedikit tersinggung karena Bu Jul menyampaikan bahwasanya ketika diutus untuk memakai buku teks, Bu Jul sudah memakai media yang lain, begitu ya Bu Jul. Kira-kira apa yang menyebabkan Bu Jul tidak menggunakan buku teks? Gini Bu Kom, saya itu sudah terbiasa mengajar itu dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai karena saya itu sebelum mengajar, misalkan besok itu jadwalnya dan studi apa gitu, malamnya itu sudah saya siapkan, termasuk saya itu sudah membuat RPP seperti itu, rencana pembelajaran itu sudah saya siapkan matang-matang. Jadi besoknya saya itu sudah ketika perang sama anak-anak intinya seperti itu, saya itu sudah siap, jadi tanpa harus membawa buku teks seperti itu. Oke Bu Jul, jadi Bu Jul sudah merasa menguasai meskipun tanpa buku teks karena Bu Jul sudah mempersiapkan sebelumnya, begitu ya Bu ya. Betul juga. Ketika Bu Jul tidak menggunakan buku teks itu, kelebihan apa yang Bu Jul rasakan? Saya itu merasa lebih bebas seperti itu Bu, dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut itu adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Jadi lebih lebih bebas lah saya itu untuk mengimplementasikan dari ke anak-anak seperti itu Bu. Jadi tidak terpaku pada buku gitu ya Bu Jul? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu Bu Jul, pada saat mengajar sumber apakah yang digunakan Bu Jul? Nah, ini untuk sumber belajarnya, saya itu menggunakan sumber belajar dari internet Bu Kom, seperti pembelajaran, kemudian di YouTube, artikel ilmiah di internet, seperti itu Bu Kom. Contoh saja di sekolah saya, maksudnya terutama di kelas saya, di antara yang kelas-kelas lain biasanya itu saja di pas pulangan harian itu khususnya untuk kelas saya. Memang saya buat seperti itu Bu, untuk melatih siswa saya. Kebetulan siswa saya itu kelas 4. Nah, saya kalau ulangan kita menggunakan Google Form, jadi anak-anak itu saya suruh untuk membawa HP ke sekolah di saat ulangan saja Bu. Nah, tujuan saya supaya nantinya untuk ke kelas 5-nya, karena sekarang itu ada program ANBK seperti itu, jadi anak-anak biar mengenal, caranya membuka laptop seperti ini, caranya mengerjakan soal-soal ANBK itu hampir sama, kita menyilang seperti itu. Biasanya kalau manual kan beda lagi seperti itu. Sedangkan anak-anak itu biar namanya HP itu tidak dibuat main,
kemudian dibuat tiktokan atau yang lain gitu kan seperti itu. Jadi kita kita gunakan untuk ternyata HP itu bisa untuk dibuat belajar, untuk dibuat ulangan seperti itu. Karena saya apalagi saya sekarang adalah PGP ya, jadi kita harus mampu menggerakkan baik itu siswa seperti itu. Jadi saya bertujuan untuk lain daripada yang lain, untuk mengembangkan kompetensi saya juga siswa-siswa saya seperti itu. Jadi saya buat seperti itu pokoknya intinya. Iya, itu harus betul ya, sebagai PGP kita memang harus beda dari yang lainnya. Gitu ya, betul sekali. Biar kita itu sebagai contoh, Bang. Jadi di antara ini, Mas, tentunya anak-anak itu pasti bisa menilai antara guru yang satu si A, B, C, B, C dan seterusnya itu pasti belajarnya seperti ini. Nah itu yang tujuan saya, Bang. Jadi kita tidak monoton menggunakan buku-buku yang ada di sekolah, contoh buku guru, buku siswa itu loh, bukan yang dari pemerintah. Nah itu juga dari pembelajaran yang lain dari YouTube, internet itu Pak. Kalau saya lihat pembelajarannya Bu Jul ini lebih mengarah medianya ke IT ya Bu Jul ya. Betul sekali. Mengunggulkan IT. Tapi Bu Jul barangkali begini, menurut Bu Jul kira-kira apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid dalam belajarnya Bu Jul? Kalau saya pikir-pikir kembali, bukan ya, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Jadi kita pakai seperti itu, buat referensinya mereka. Jadi tidak, kita buang, kita inginkan, enggak, tetap itu untuk memperkaya referensinya siswa kita dalam mengeksplor materi pembelajarannya. Seperti itu. Nah itulah ya. Sebenarnya buku-buku itu memang juga menunjang kita dalam memperkaya media pembelajaran kita. Murid-murid bisa bereksplorasi selain dari IT tadi yang dipersembahkan sama Bu Jul ya, yang diajarkan sama Bu Jul dari media-media lain. Buku pun insya Allah juga dapat mengeksplor kompetensi murid juga. Ya. Setuju sekali apa yang disampaikan Bu Jul. Jadi semakin banyak sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan juga semakin baik untuk anak-anak. Gitu ya Bu Jul ya. Betul sekali. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Bu Jul untuk menyelesaikan masalah ini Bu Jul? Iya, Bang. Rencana saya itu untuk yang rencana aksi saya, maksudnya yang pertama itu saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang itu memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas tersebut supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Nah, seperti itu Bu Kom. Jadi saya akan langsung meluruskan. Tetapi saya tidak langsung ke pengawas langsung karena saya juga punya atasan. Jadi tidak melangkahi dengan atasan saya. Jadi kita mulai dari bawah dulu supaya nanti untuk meluruskan ke atas kita itu tidak jadi tidak menyalahi lah intinya. Yang namanya kita ini adalah guru, yang jelas kita juga punya atasan sesuai alurnya seperti itu Bang. Karena saya kan ingin meluruskan masalah ini biar tidak ada salah paham seperti itu. Karena kalau salah paham itu sangat rawan sekali dan bikin jantung ini deg-deg ya seperti itu. Kayak apa ya? Kayaknya beban seperti itu Bang. Yang tidak kita lakukan itu jadi seperti itu, faktanya tidak sesuai dengan fakta lah seperti itu. Iya betul, memang istilahnya kesalahpahaman itu harus segera diluruskan ya Bu Jul ya, biar tidak menjadi prasangka buruk begitu. Kira-kira nantinya ketika Bu Jul bertemu sama Bapak Pengawas,
apa yang akan disampaikan Bu Jul? Ya, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, kemudian internet, kemudian video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Kebetulan sekarang itu dengan kurikulum merdeka mengajar seperti itu ya, bukan untuk kelas sementara ini. Kalau di sekolah saya itu hanya kelas 1 dan kelas 4 saja, sedangkan yang lain masih K13 seperti itu, Bu. Jadi sesuailah kita dengan kurikulum kita. Jadi anak-anak itu kita kasih kebebasan seperti itu. Jadi nantinya itu anak-anak bisa menerima materi itu sesuai dengan kurikulum kita yang sudah kita terapkan. Oke. Mudah-mudahan nantinya sudah setelah Bu Jul melaksanakan rencana aksi ini sudah tidak ada lagi kesalahpahaman. Saya tahu sendiri bahwasanya Bu Jul nggak pernah lah istilahnya mau menyinggung orang begitu kan, nggak ada niatan sama sekali kan. Betul. Saya kira bukan sudah paham tentang saya karena kita sudah berteman lama seperti itu, bukan. Jadi penilaian orang lain kan beda-beda juga ya, penangkapan orang lain kan beda. Nah, dari sini apa komitmen Bu Jul untuk rencana ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu rencana pembelajaran RPP itu ya, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Jadinya di situ anak-anak nantinya tidak akan merasa terbebani. Jadi tidak ada paksaan seperti itu. Kita kasih kebebasan ke anak-anak untuk pemilihan sumber belajar itu. Seperti wah, berdiferensiasi sekali itu Bu Jul ya. Jadi anak-anak bisa memilih kontennya sendiri sesuai dengan gaya belajarnya begitu ya Bu Jul ya. Iya, betul. Kira-kira untuk melaksanakan rencana aksinya Bu Jul ini, Bu Jul butuh seseorang yang membantu kah? Pasti, Bu Kom. Yang jelas nanti teman sejawat, contohnya salah satu guru, nanti kita kasih penjelasan seperti itu. Kita butuh teman untuk mendukung masalah pembelajaran kita itu. Tidak mungkin kita berjalan sendiri tanpa dengan adanya teman kita, terutama itu kepala sekolah itu sangat mendukung sekali, Bu Kom. Betul Bu Jul. Nah, untuk itu kira-kira kapan ya dimulainya Bu Jul untuk melaksanakan rencana aksinya Bu Jul ini? Lebih cepat lebih baik, Bu Bang. Karena kita itu untuk meluruskan masalah tersebut tadi itu jangan sampai kita itu ditunda-tunda gitu. Langsung saja kita putuskan mulai besok kita sudah mulai aksi kita seperti itu, Bu Bang. Oke, benar memang. Kesalahpahaman itu jangan sampai berlarut-larut. Segera mungkin kita selesaikan. Oke. Lantas ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Jul ini sebagaimana sih Bu Jul? Ya, nantinya itu setelah ini dengan yang jelas, setelah aksi sudah saya kerjakan, sudah saya lakukan, nanti akan saya kucing lagi bersama Bukom supaya Bukom nanti tahu bagaimana selanjutnya seperti itu, Bukom. Jadi kita nanti jangan sampai nanti ada waktu longgar, Bukom pasti saya calling untuk mengadakan kucing seperti ini lagi, Bukom. Oke, siap Bu Jul. Kapanpun itu insya Allah kalau saya longgar, saya siap untuk diajak diskusi, diajak sharing, kucing ya. Kita sama-sama saling membantu dalam menyelesaikan masalah ini, Bu Jul. Oke,
menyenangkan sekali hari ini Bu Jul. Sangat-sangat senang sekali Kom, sudah lega lah intinya. Tadinya ada permasalahan seperti itu, karena biasanya kalau pemikiran sendiri sama pemikiran, maksudnya pemikiran satu orang dengan dua orang kan beda Bu Kom. Iya. Seperti ini saya sudah lega, senang. Nah jadinya apa ya, sudah terobati lah intinya seperti itu Bu Kom. Terima kasih banyak loh Bu Kom sudah mau untuk mendengarkan atau diskusi kita, intinya kucing kita hari ini. Oke, sama-sama Bu Jul. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dapat berhasil dan membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Iya, terima kasih Bu Kom atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita juga semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jul. Ya, waalaikumsalam Bu Kom. Bu Jul hari ini longgar? Oh, alhamdulillah longgar. Insya Allah ini longgar Bu Kom. Monggo ada apa ya? Saya mau kucing nih. Bisa Bu Kom. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Jul. Ya. Gimana Bu Kom? Ada masalah apakah Bu Kom sehingga Bu Kom ini ingin kucing bersama saya Bu Kom ya? Jadi penasaran kan seperti itu. Kira-kira adalah apakah teman saya? Begini Bu Jul, sebenarnya itu nggak ada masalah sih, bukan masalah yang besar. Cuman saya di sini bingung Bu Jul, saya kan guru kelas 6. Ini anak-anak saya tentunya kan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yakni jenjang sekolah yang lebih tinggi ke SMP, begitu Bu Jul ya. Saya itu menginginkan mereka menemukan SMP yang pas untuk mereka. Karena pengalaman tahun pelajaran yang kemarin ya Bu Jul ya, itu banyak kasus itu anak-anak yang pindah sekolah karena tidak kerasan, begitu Bu Jul. Oh, oke. Kira-kira dengan tujuan coaching ini kira-kira apa Bu Kom tujuannya Bu Kom? Oke Bu Jul, saya itu pengennya anak-anak itu nantinya mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginan orang tuanya, bukan istilahnya bukan paksaan dari orang tuanya ataupun karena anaknya yang memaksa juga bukan, tapi dengan istilahnya mereka itu sepakat bahwasanya anak ini akan sekolah di SMP ini dengan kenyamanan dan memilih yang pas untuk dirinya, kemudian dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipilihnya, begitu betul, dan pastinya tidak pindah-pindah begitu. Oke. Kira-kira kebanyakan anak-anak itu mau melanjutkan kemana Bu Kom? Bu Kom kan selaku wali kelasnya, guru kelas di situ. Mungkin ada gambaran anak-anak muridnya jenengan itu kemana Bu Kom? Iya Bu Jul, kemarin sempat sih saya data secara gerambiangan begitu. Anak-anak itu kira sekitar 40% itu mondok Bu Jul. Memang anak-anak ini kebanyakan melanjutkan itu banyak yang ke mondoknya. Kemudian sekitar 20% itu ke SMP Islam gitu Bu Jul. Karena kemungkinan ya istilahnya kita kan sekolah dasar Islam, jadi melanjutkannya juga yang istilahnya enggak berenceng-berenceng, jadinya ya ke yang keislaman. Ada yang mondok, ada yang ke SMP Islam begitu. Kemudian ada yang ke SMP negeri itu sekitar 10%. Dan yang 30% anak ini belum tahu, masih bingung juga mau melanjutkan kemana, orang tuanya pun belum ada komunikasi dengan anaknya, jadi mereka masih belum tahu nantinya mau melanjutkan kemana begitu. Jadi kalau saya simpulkan di situ yang jenengan sebutkan tadi,
banyak yang mondok Bu Kom ya. Kemudian yang 30% itu kan masih bimbang anaknya itu, jadi belum tahu anak. Yang jelas di situ saya kesimpulkan banyak yang mondok. Enggak Bu Jul, nah itulah. Nah padahal yang tahun kemarin ini, pengalaman tahun kemarin itu yang banyak pindahan itu ternyata dari pondok, begitu Bu Jul. Mereka kembali lagi ke SMP Islam. Maaf ya Bu Jul, di sini kan kita juga ada SMP Islam Al-Akbar, begitu. Setelah SD Al-Akbar ada SMP Islam Al-Akbar. Nah ini anak-anak banyak yang kembali ke Al-Akbar lagi, jadi sekolah di SMP Islam Al-Akbar. Kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan Bu Kom untuk memotivasi mereka agar menemukan SMP yang sesuai keinginan dan nantinya anak tersebut bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambilnya. Jadi di belakang hari si anak tersebut, muridnya jenengan itu tidak akan kecewa. Oh, sesuailah dengan keinginan mereka seperti itu. Enggak lah, itulah Bu Jul, saya yang agak bingung. Ya, pengalaman tahun kemarin itu saya hanya memotivasi mereka, memberi masukan ke anak-anak itu tentang kekurangan dan kelebihan pondok, kelebihan kalau sekolah di SMP Islam, dan kelebihan ketika dia sekolah di SMP negeri. Hanya itu yang saya sampaikan ke anak-anak. Itu kalau yang tahun kemarin itu Bu Jul. Iya. Oh begitu ya Bu Kom. Dan hasilnya masih ada yang pindah juga. Lantas kira-kira apalagi yang bisa jenengan lakukan Bu Kom agar mereka itu mantap dengan pilihannya. Jadi intinya itu sesuai, pas di hatinya. Kalau memang anak itu sudah mantap di hatinya kan otomatis kerasan seperti itu Bu Kom. Iya betul Bu Jul, maunya saya juga gitu, anak-anak sudah milih satu sekolah dan sudah mantap, nyaman di situ dan tentunya tidak pindah begitu. Kira-kira apa ya Bu Jul ya? Kalau misalkan saya menghadirkan alumni anak-anak yang istilahnya dari pondok begitu, kemudian anak-anak yang dari SMP Islam, kemudian anak-anak yang dari SMP negeri, saya hadirkan di sini untuk istilahnya memberi testimoni kepada murid-murid saya yang sekarang gitu. Gimana Bu Jul? Ya bisa sekali itu Bu. Terus barangkali ada strategi lain lah untuk Bu Kom selain itu tadi. Ini kan untuk pemilihan sekolah itu kan biasanya kalau SD itu kan orang tua ya yang mengarahkan itu biasanya ya Bu Jul ya. Tapi kadang-kala anak itu sekarang sudah punya pandangan sendiri, mana SMP yang saya nantinya akan nyaman, mana yang saya suka, itu kayaknya sekarang sudah punya pandangan sendiri. Jadi ini bagaimanapun juga orang tua harus tahu ya keinginan anak dan biar selaras antara orang tua dan anak, betul ya. Kalau seandainya saya mendatangkan orang tua begitu, kemudian saya juga akan mendatangkan testimoni dari alumni Al-Akbar juga. Kemudian saya juga mendatangkan ini Bu Jul, barangkali saya bekerja sama dengan SMP ya, SMP Islam, bekerja sama dengan sekolah SMP negeri, dengan pondok juga, agar memberikan di sini itu kayak promosi begitu loh Bu Jul ke sekolah saya, di samping kepada anak-anak juga kepada orang tua. Kalau gitu gimana Bu Jul? Iya, sangat bagus itu Bu Kom, boleh juga. Karena harus ada match atau keselarasan antara anak dan orang tua Bu Kom di situ. Nah, kira-kira nantinya itu kalau orang tua dihadirkan, kemudian ada promosi dari senior-senior yang sudah lulus dari muridnya jenengan tadi, kan otomatis nanti antara anak dengan orang tua nanti bisa berpikir, karena kalau nanti hanya anak-anaknya saja, iya kalau zaman dahulu. Kalau sekarang itu
beda lagi. Kalau dulu itu apa kata orang tua seperti itu kan Bu Kom. Iya, Tapi betul. sekarang anak-anak itu bisa menentukan, oh saya itu harus sekolah di sini, saya harus mondok, saya dan seperti itu. Nah antara orang tua sama si anak itu nantinya kalau tidak diundang dua-duanya dan mendatangkan yang tadi yang dengan katakan tadi promosi dari luar itu, nanti terjadilah nanti keselarasan seperti itu yang dengan maksud tadi. Nah kira-kira kapan hal tersebut jenengan lakukan Bu Kom, dalam jangka berapa lama kira-kira menurut jenengan itu? Karena ini kan pendaftaran SMP negeri ini sudah entry data, sudah apa, sebaiknya ya secepatnya Bu Jul. Insya Allah ya minggu depan ini saya laksanakan begitu kalau bisa. Kira-kira butuh waktu berapa ini jenengan? Iya. Jangka waktunya mungkin sekitar seminggu cukup Bu Jul. Cukup ya Bu Kom kalau seminggu. Nah, mulai besok langsung saja kita ini dengan mulai itu ya. Iya. Iya ya. Oke Bu Kom. Lantas ukuran keberhasilan rencana aksi ini apa Bu Kom? Adapun keberhasilan rencana aksi ini nantinya ditandai dengan anak-anak dan orang tua itu tentunya mantap dengan pilihan sekolah anak mereka ya, sekolah yang dipilih anak-anak dan disepakati sama orang tua gitu Bu Jul. Dan tentunya mereka juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil secara bersama ya, antara kesepakatan antara orang tua dan anak begitu ya Bu Jul. Iya. Oke. Kira-kira siapa yang dapat membantu panjenengan Bu Kom dalam menjalankan komitmen ini? Nggak mungkinlah nanti Bu Kom itu berjalan sendiri ya kan, pasti panjenengan juga butuh teman atau untuk membantu tentang untuk mendaftar siswa-siswinya jenengan Bu Kom. Tentu saja Bu Jul, saya juga nggak bisa lah melangkah sendiri, ribet juga, harus menghubungi sana, menghubungi sini. Tentunya saya juga tetap harus mengajar anak-anak. Ini saya kan di sekolah saya itu kan kelasnya kelas paralel, jadi nantinya saya akan bekerja sama dengan guru kelas 6A. Saya kan di 6B, saya akan bekerja sama dengan guru di kelas 6A untuk melaksanakan kegiatan ini begitu. Iya, bagi tugas Bu Kom. Jadi biar tidak sendiri. Nah, oke Bu Kom. Lantas bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching hari ini agar saya tahu keberhasilannya panjenengan Bu Kom? Iya Bu Jul. Insya Allah nanti setelah saya laksanakan rencana aksi ini dan selesai, saya mendapatkan hasil begitu, insya Allah saya ingin coaching lagi sama Bu Jul untuk sharing dari apa yang saya lakukan di rencana aksi tersebut. Iya. Oke Bu Kom. Selamat menjalankan aksi, semoga nanti lancar. Terima kasih Bu Jul, terima kasih juga untuk coaching hari ini sehingga saya mendapatkan pencerahan hari ini. Oke Bu Kom, sama-sama.